kali pertama ini ya kuliah daring ya. Kakak-kakak Anda kemarin selama hampir 3 tahun kuliah daring. Pernak-perniknya kuliah daring itu, beberapa di antaranya mahasiswa itu menghidupkan laptop, terus ada yang tidur, ada yang pergi entah kemana gitu ya. Lalu hasilnya tentu jelek gitu kan, karena tidak ikut kuliah gitu ya. Jadi ada juga yang harus naik ke ketinggian tertentu di desanya sana karena kesulitan sinyal gitu ya. Gitu. Nah untuk itu saya berharap kalian dengan setia ya mengikuti kuliah ini. Tahan sebentar kurang lebih 100 menit itu kan. Nanti aktivitas lain setelah ini gitu ya. Karena kalau tidak mengikuti kuliah sulit ya untuk bisa mendapatkan nilai optimal gitu. Baik, saya mulai dengan yang pertama yaitu integral tak tentu ya. Gitu. Integral tak tentu. Oke. Pertama, saya mengajak kalian semua untuk mengingat kembali ya pengertian derivatif. Ya, saya refresh dulu ya bahwa derivatif suatu fungsi f di titik x anggota domain f, katakanlah AB begitu, interval AB ya, jika ada diberikan oleh rumus f aksen x sama dengan limit fx ditambah h, ini ya, ini ya, fx ditambah h dikurangi fx dibagi h menuju 0. Asalkan limit ini ada, ya, limit di ruas kanan ini ada. Oke. Definisi derivatif ini bersifat operasional ya. Bersifat operasional itu artinya seperti sebuah mesin ya. Seperti sebuah mesin. Maksudnya kalau kita punya fungsi f, lalu ditanyakan derivatif di suatu titik, ada apa enggak, maka fungsi f-nya itu masukkan ke rumus ini. Ya, langsung dimasukkan ke rumus ini. Nanti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, limit di ruas kanan ada. Kemungkinan kedua, limit di ruas kanan tidak ada. Nah, kalau limit di ruas kanan ada, artinya f-nya punya turunan ya. Yaitu turunannya disimbolkan f aksen ya. F aksennya ada. Nilainya adalah limit ini. Gitu ya. Tapi kalau limit di ruas kanan ini tidak ada, maka turunan f tidak ada. Ya. Di titik x ini tidak ada. Ya. Tidak punya turunan gitu ya. Gitu. Atau f aksennya tidak ada. Ya. Oke. Contohnya ini ya. Contohnya, nah ini. Tentukan f aksen 1 jika ada. Jika fx-nya akar x. Ya. Nah, maka dengan menggunakan rumus tadi, x-nya ganti 1 ya. Yang tadi ya. Masukkan ke rumus ini tadi loh ya. Nah, masukkan ke mesin hitung ini. Masukkan ke sini ya. Ini seperti mesin hitung ini ya. Masukkan ke situ. F aksen 1 berarti x-nya ganti 1 kan. Nah berarti kita menghitung limit ini kan. Ada enggak limitnya ya. Nah, limit ini atau karena f-nya akar x berarti limit akar 1 ditambah h dikurangi akar 1 dibagi hanya saya ganti 1 plus h min 1. Ya. Lalu yang ini, yang terakhir ini bisa ditulis menjadi ini ya. Penyebutnya bisa saya faktorkan jadi demikian. Ya, ingat bahwa Anda punya a kuadrat minus b kuadrat itu sama dengan a minus b
dikalikan A plus B. Yaitu rumus selisih kuadrat. Jadi penyebutnya bisa ditulis begini ya. Nah, karena hanya tidak nol, ingat H menuju nol itu artinya hanya hampir nol tetapi tidak sama dengan nol. Nah, berarti pembilang ini tidak nol, ini juga tidak nol, nilainya sama. Jadi boleh dicoret, ya hasil baginya 1. Nah, sehingga diperolehlah limitnya menjadi limit 1 dibagi akar 1 plus H ditambah akar 1, hanya menuju nol. Ketemu setengah, ya. Ketemu setengah. Karena limit akar itu akar limit, gitu ya. Ingat waktu pelajaran limit, ya. Oke? Ada pertanyaan demikian? Refreshing aja nih ya. Baik, contoh kedua. Contoh kedua. Nih ya. Kalau kita punya fx itu akar mutlak x. Maka f aksen nolnya tidak ada. Kenapa f aksen nolnya tidak ada? Karena limit ini tidak ada. Ya. Limit F0 ditambah H dikurangi F0 dibagi H menuju 0 itu tidak ada. Loh kok tidak ada? Karena limit kanan dan limit kiri ketemu nilainya berbeda. Ya. Limit kanan, limit kiri nilainya berbeda. Maka limitnya tidak ada. Berarti F aksennya tidak ada. Ya. Jadi begitu F dimasukkan ke rumus, yang tadi kesimpulannya F-nya ada, setengah. Yang sekarang kesimpulannya F aksennya tidak ada. Ya. Yang tadi F aksennya ada, setengah nilainya. Sekarang F aksennya tidak ada. Ya. Jadi mudah ya secara umum ya. Kalau diberikan F, turunan F di suatu titik, apa? Masukkan ke rumus, ketemu. Ya. Kalau rumusnya sulit ya nanti pakai sifat-sifat turunan ya, pakai rumus-rumus turunan ya, bukan pakai definisi gitu ya. Nah, akhirnya mudah juga dicari gitu ya. Gitu. Oke, demikian ya. Baik, itu tentang derivatif. Nah, terus ini salah satu sifat manusia ya. Nah, khususnya orang-orang matematika. Ketika orang sudah bicara derivatif, kemudian kita bertanya sebaliknya. Bertanya yang lain gitu ya. Salah satunya yang sebaliknya yaitu ini ya. Jika diberikan fungsi f kecil ya dengan rumus ini ya. Dengan rumus ini. Kita bertanya, ada enggak fungsi f besar yang turunannya itu sama dengan f kecil? Ya. Kalau tadi diberikan f, ditentukan turunannya. Ini ya. Sekarang diketahui turunannya, yaitu f kecil ini. Ada enggak yang menurunkan f kecil itu? Ya. Ada enggak fungsi f besar yang turunannya nanti f kecil? Itu pertanyaan kita sekarang seperti itu ya. Dan itu sekian ratus tahun yang lalu ditanyakan oleh matematikawan berkebangsaan Inggris ya. Namanya Newton. Ya, namanya Newton. Nih. Tentu teman-teman fisika pada heran. Kenapa kok saya mengatakan matematikawan? Padahal di fisika Newton itu dikenal sebagai bapak fisika modern. Ya kan? Beliau itu dikenal sebagai ahli fisika. Itu dari
sudut kacamata fisika ya, karena teman-teman fisika ngelihatnya hukum Newton 1, 2, 3 dan seterusnya. Yaitu hukum gravitasi Newton, hukum apalagi itu temuannya Newton ya. Kalau orang matematika ngelihatnya bukan dari situ ya. Ngelihatnya bahwa Newton ini antara lain menemukan konsep antiderivatif. Kalau yang lain ya derivatif itu dan seterusnya ya. Jadi di matematika Newton ini dikenal sebagai bapak kalkulus modern. Ya. Loh, kok hebat ya? Di samping ahli fisika juga seorang matematikawan ya. Nggak aneh. Aristoteles itu bahkan seorang filosof juga, matematikawan juga, fisikawan juga ya gitu. Archimedes pun juga demikian ya, untuk rebutan orang matematika dan orang kimia ya. Nggak aneh karena dulu ketika para peneliti terdahulu itu bekerja, alatnya belum ada. Belum ada, maka menciptakan sendiri alatnya, lahirlah matematika gitu ya. Nah, sehingga Bernoulli itu di fisika dikenal sangat hebat, di matematika pun juga dia terkenal sebagai matematikawan yang hebat juga ya gitu. Gitu ya. Apalagi zaman dulu itu masalah masih banyak ya. Nah, kalau zaman sekarang masalahnya sudah hampir habis sehingga temuan-temuan oleh orang-orang sekarang itu ya sangat jarang ya. Oke. Nah, itu pertanyaan oleh Newton ya. Nah, kemudian dari situ Newton kemudian membuat definisi baru ya. Nah, yaitu ini ya. Definisinya namanya integral tak tentu atau antiderivatif. Kok dinamakan antiderivatif? Karena definisi ini sebetulnya hanya inversi ya. Inversi atau proses pembalikan derivatif. Maka namanya antiderivatif. Gitu ya. Oke. Sebentar ya. Diberikan fungsi f kecil. Fungsi f besar disebut antiderivatif atau integral tak tentu dari fungsi f kecil ya pada AB. Jika f besar memiliki turunan sama dengan f kecil. Ya. Nah, integral tak tentu dari fungsi f kecil dinotasikan dengan ini ya. Dibaca integral fx dx. Fx disebut integran. Integran itu fungsi yang diintegralkan. Nah, coba kita bandingkan definisi ini dengan definisi derivatif. Ya, definisi derivatif tadi seperti ini loh ya. Nih, sangat operasional ya, karena ini seperti mesin hitung. Beda dengan ini. Definisi antiderivatif. Anda berjalan, ketemu suatu fungsi, Anda tanya, hai fungsi, apakah Anda memiliki turunan f kecil? Dicek. Kalau iya, nah itulah antiderivatif dari f kecil. Kalau tidak, bukan. Jadi kita harus mencari fungsi yang memiliki turunan f kecil. Kalau ketemu itulah antiderivatif dari f kecil. Ya. Sama sulitnya ketika saya mau mencari seorang istri. Setiap ketemu wanita saya tanya, mau enggak jadi istri saya? Enggak mau. Mau enggak jadi istri saya? Enggak mau. Ya.
Sampai ada yang jawab mau. Ketemu pertama ditanya mau, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya harus cari lagi sampai ada yang jawab mau, gitu ya. Sama, kita cari fungsi F besar, tanya derivatifnya F kecil enggak? Enggak, cari lagi, ya sampai ketemu gitu. Nah, meskipun demikian, tentu ada teknik atau metode ya untuk mencarinya ya. Agar saya mencari seorang istri itu tidak menghambur-hamburkan waktu dan biaya, maka yang saya tanya yang kira-kira akan jawab mau saja toh. Nah, masa saya tanya Ayu Ting Ting mau enggak jadi istri saya? Ya enggak mau, kenal aja enggak. Ya kan? Saya amati orang-orang yang kenal dengan saya, yang tahu saya, kemudian yang ada tanda-tanda tertarik dengan saya, itu yang saya tanya. Yang tidak tertarik ya enggak usah, ya. Sama, fungsi F besar yang kira-kira akan punya turunan F kecil. Itu yang kita uji ya, yang kita cek gitu loh ya. Tahunya dari mana? Nanti ada caranya ya, ada rambu-rambunya. Oke, baik contohnya ini ya. Saya belum bicara ke teknik belum ya. Ini baru contoh saja. Integral 2x ditambah 1 dx sama dengan x kuadrat ditambah x. Tetapi saya juga boleh mengatakan integral 2x tambah 1 dx sama dengan x kuadrat tambah x min 10. Tidak salah juga kalau saya mengatakan integral 2x tambah 1 dx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 2. Ya. Kenapa? Karena ketiga-tiganya yang di ruas kanan ini, ya, ini punya turunan 2x ditambah 1. Ini lihat turunannya, ini ya. Punya turunan 2x tambah 1 semuanya kan. Oke. Contoh yang kedua, integral x e pangkat x dx sama dengan x e pangkat x dikurangi e pangkat x ditambah c. C-nya sebarang konstanta real. Kenapa? Karena turunan dari x e pangkat x dikurangi e pangkat x ditambah c adalah ini. Ya, yaitu ini. X e pangkat x. Demikian ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menemukan yang di ruas kanan itu, ya. Bagaimana kita bisa menemukan ini loh ya. Ini yang jadi persoalan. Kok kita bisa menemukan ini, itu dari mana? Kok kita bisa menemukan ini, itu dari mana, gitu ya? Nah, itu yang jadi soal, gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, kita akan membicarakan teknik-teknik untuk menemukan yang di ruas kanan ini ya. Teknik-teknik untuk menemukan yang di ruas kanan. Ya. Tentu yang pertama, kita harus menghafalkan ini ya. Sebentar, kita harus menghafalkan ini. Rumus-rumus dasar. Ya. Rumus-rumus dasar. Oh, sebelum ke rumus-rumus dasar, kita harus paham dulu ini ya. Ada satu teorema mengatakan ini ya. Jika F besar G besar, keduanya merupakan antiderivatif dari F kecil pada AB, maka G dikurangi F hanyalah suatu konstanta. Ya, atau merupakan fungsi konstan. Artinya ada C anggota R sehingga berlaku ini. Gx dikurangi Fx sama dengan C untuk X yang manapun. Ya.
Saya tidak usah buktikan. Nanti bagi yang pengen tahu buktinya, boleh diskusi dengan saya, boleh juga membaca referensi ya, gitu. Kalau saya buktikan nanti kalian bosan ya, terutama yang bukan orang matematik akan bosan. Tapi bagi yang pengen tahu, siapapun boleh ya, nanti datang ke saya. Baik, lalu dari teorema ini, kita punya satu akibat ini ya. Jika F besar suatu antiderivatif. Ya, suatu itu salah satu saja. Ya, suatu. Jadi satu tertentu itu boleh. Yang manapun boleh ya. Oke. Jika fungsi F besar suatu antiderivatif dari fungsi F kecil pada AB, maka integral tak tentu dari F, ya, integral f dx sama dengan F besar X ditambah C. Nah, yang tadi saya pertanyakan adalah bagaimana kita menentukan F besarnya ini gitu ya. Nah, itulah yang kita nanti perlu menghafal rumus dasar, perlu mengerti teknik-teknik pengintegralan. Oke, ini contohnya. Saya masih belum bicara cara mencari F besarnya ya. Bahwa salah satu antiderivatif dari 2X ditambah 1 adalah X kuadrat ditambah X. Itu salah satunya. Suatunya ya itu X kuadrat ditambah X itu. Oleh karena itu, integral tak tentu dari 2X plus 1 adalah X kuadrat tambah X tambah C. Salah satu antiderivatif dari X E pangkat X adalah X E pangkat X dikurangi E pangkat X. Oleh karena itu, integral X E pangkat X dx adalah X E pangkat X dikurangi E pangkat X ditambah C. Demikian pula yang ketiga ya. Salah satu antiderivatif dari 2E pangkat X cos X adalah E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Sehingga integral tak tentu dari 2E pangkat X cos X dx adalah E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X ditambah C. Ya, nah lalu inilah masalah. Bagaimana cara mendapatkan yang di ruas kanan? Ya, oke. Nah, kita harus mau tidak mau ya menghafal rumus dasar ini. Pertama, integral k dx adalah kx ditambah c. Yang kedua, integral x pangkat n adalah 1 dibagi n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambah c. Untuk n yang tidak sama dengan, ini bukan 1 ya, tapi n tidak sama dengan min 1. Ya. Kalau min 1 gimana? Diperoleh ini. Integral 1 per x dx ln mutlak x ditambah c. Integral a pangkat x dx 1 dibagi ln a dikali a pangkat x ditambah c. Ini semua kita hafalkan, kita dapatkan langsung dari menginversikan derivatif. Ya. Yang di ruas kanan itu derivatifnya integran, di ruas kiri. Oke. Kemudian khusus untuk A sama dengan E diperoleh integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Integral cos X dx itu sinus X ditambah C. Integral sinus X dx itu min cosinus X tambah C. Integral secant kuadrat X dx sama dengan tangan X tambah C. Integral kosekant kuadrat X dx sama dengan min kotangan X ditambah C. Oke, ada pertanyaan?
Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Integral sekant X tangan X dx, sekant X ditambah C. Integral min kosekant X kotangan integral kosekant X kotangan X dx, min kotangan X ditambah C. 10, 11, 12 itu ada dua hasil ya. Sama ya. Misalkan nomor 10. Integral 1 dibagi akar 1 min X kuadrat dx. Anda boleh mengatakan hasilnya arkes sinus X ditambah C. Boleh juga mengatakan hasilnya minus arkes kosekant X ditambah C. Jadi ini boleh dipakai ya, dua-duanya. Oke. Biasanya orang lebih suka pakai yang arkes sinus. Karena tidak ada tanda negatifnya. Yang berikutnya, integral 1 dibagi 1 plus X kuadrat dx sama dengan arkes tangan X ditambah C, atau boleh juga minus arkes kotangan X ditambah C. Ini kok keluar masuk saja ya. Baik, kemudian integral 1 dibagi X akar X kuadrat min 1 dx. Dijawab hasilnya arkes sekant X tambah C, boleh juga minus arkes kosekant X ditambah C. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Integral sekant X dx. Len nilai mutlak sekant X ditambah tangan X ditambah C. Integral kosekant X dx. Len nilai mutlak kosekant X dikurangi kotangan X ditambah C. Yang berikutnya integral tangan X dx. Len sekant X ditambah C pakai mutlak ya. Sedangkan integral kotangan X dx sama dengan len mutlak sinus X ditambah C. Nah itu rumus-rumus yang kalian bisa ingat ya. Meskipun sebetulnya 13, 14, 15, 16 boleh Anda abaikan ya. Anda nanti bisa mencari dengan rumus-rumus sebelumnya dan teknik pengintegralan nanti yang kita bicarakan ya, terutama substitusi. Oke. Nah, di samping sekian banyak rumus dasar yang Anda harus hafalkan, kita juga perlu paham ini ya, bahwa integral itu bersifat linier ya. Artinya kalau integral F ada, integral G ada, K konstanta real sebarang, maka F ditambah G, ini yang pertama, F ditambah G punya integral, nilainya sama dengan integral F ditambah integral G. K kali F juga terintegral, nilainya K kali integral F. Oke. Nah, sebagai contoh, ini di rumus dasar kan tidak ada toh. Anda cari tidak ada rumus dasar ya. Tapi menggunakan sifat ini bisa ditulis menjadi ini ya. Menjadi ini. Yaitu integral suku pertama ditambah integral suku kedua ditambah integral suku ketiga. Lalu menggunakan sifat ini lagi, suku pertama bisa ditulis 3 kali integral X kuadrat dx. Suku kedua menjadi 7 integral X dx. Yang suku ketiga bisa ditulis menjadi negatif integral 5 dx. Nah, masing-masing ini Anda lihat, ada rumus dasarnya. Ya, suku pertama kedua pakai rumus kedua, yang ketiga pakai rumus pertama. Ya, masing-masing menghasilkan 3 kali 1 dibagi 21, X pangkat 21,
ditambah yang kedua 7 kali 1 dibagi 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 ya. Ini 2 ini dari 1 plus 1, kemudian dikurangi 5X. Oke. Dikurangi 5X. Nah, ini penyederhanaan dari atasnya ini ya, itu salah satu dari antiderivatif ini. Oleh karena itu, hasilnya ya sekian ini ditambah C. Nggak perlu yang ini tambah C1, ini tambah C2, ini tambah C3, nggak perlu. Oh nanti C1 tambah C2 tambah C3 itu ya suatu C juga gitu ya. Gitu. Jadi cukup begini saja ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Berapa integral dari X pangkat 3 dikurangi 2X akar X ditambah 4X tambah 3 dibagi X akar X. Nah kok sulit begini gitu ya. Karena penyebutnya satu suku, maka integran ini ya, ini bisa ditulis jadi ini. Suku pertama dibagi penyebut, dikurangi suku kedua dibagi penyebut, dan seterusnya. Sehingga hasil baginya bisa kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 per 2, dikurangi 2, ditambah X pangkat min setengah, ditambah 3 kali X pangkat min 3 per 2. Nah, menggunakan teknik seperti nomor 1 tadi, ya, yang ini kita integralkan, hasilnya sekian. Yang ini kita integralkan hasilnya sekian. Ini diintegralkan hasilnya sekian. Ya, dan seterusnya. Ini ya. Ini, kemudian ini gitu ya. Itu suatunya gitu loh ya. Baru kemudian semuanya ditambah C sehingga hasilnya ini loh ya. Gitu. Oke. Nah, kita jadi apa namanya? Enggak bisa semuanya bisa seperti ini, ya enggak bisa juga ya. Nah, kita ketemu masalah ini. Berapa integral 2X akar X kuadrat ditambah 1? Jangan nekat melakukan ini loh ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Enggak boleh, itu enggak sama ya. Oke, enggak sama. Kasih aja X-nya 1, udah enggak sama kan. Yang kiri akar 2, yang kanan 2. Akar 2 dan 2 itu enggak sama. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan akar A ditambah B sama dengan akar A ditambah akar B. Ini enggak boleh. Ya, nah karena kita enggak ngerti ini, ya enggak bisa menjadikan jumlahan gitu, maka ini jadi masalah. Ya, yang seperti ini enggak bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi ternyata menghafal rumus dasar, sifat-sifat dasar, tidak cukup ya untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan integral. Ya, tidak cukup. Nah, kita memerlukan cara-cara yang lain, metode-metode yang lain gitu ya. Teknik-teknik yang lain gitu. Nah, salah satunya adalah ini. Integrasi dengan substitusi ya. Oke, sebentar ya, mohon izin dulu.
Baik ya, kita lanjut. Misalkan kita punya U sama dengan GX itu diferensiabel ya. Diferensiabel itu apa? G-nya punya turunan. Ingat lagi kalkulus 1 ya. Maka kita punya ini ya. Yang kiri itu namanya diferensial U. Ya. Diferensial U sama dengan G aksen X kali diferensial X. Oke, kali dx ya. du sama dengan G aksen X kali dx. du-nya diferensial U, dx-nya diferensial X. Oleh karenanya, apabila integral fu du ada, maka integral fu du itu adalah integral fgx kali G aksen X dx. Nah, dari rumus yang terakhir ini, bacanya dari kanan ke kiri ya. Kanan itu lebih kompleks. Ingat ada perkalian F dan G aksen. Jadi lebih rumit ya, lebih kompleks. Sedangkan kiri ini lebih simpel ya. Karena bentuknya hanyalah integral fu du. Dan kita berharap yang ruas kiri itu menyerupai salah satu rumus dasar. Ya. Rumus dasar yang 16 tadi ya. Nah, kalau sudah menyerupai, kita tinggal contek yang di rumus dasar. Oke? Soalnya adalah yang di ruas kanan. Berapa integral ruas kanan itu? Oh, integral ruas kiri ini. Dan ruas kiri itu adalah salah satu dari rumus dasar. Ya. Oke. Contohnya ini. Ya, ini persoalan tadi ya yang memicu untuk kita mencari metode tadi ya, gitu ya. Tentukan integral 2x akar x kuadrat ditambah 1 dx. Oke. Saya dengan membayangkan masalah ini gitu ya, saya mencoba mengganti x kuadrat plus 1 itu dengan u. Menamakan x kuadrat plus 1 itu dengan u. Maka du itu sama dengan 2x dx. Ya. 2x dx. Sehingga integral yang ditanyakan ini bisa ditulis demikian ya. Yaitu integral akar x kuadrat tambah 1 kali 2x dx. Karena ini yang di dalam akar itu ya, ini tadi kita namakan u. Berarti akar u gitu kan. 2x dx-nya diganti dengan du ya. Nah, jadi kita punya ini yaitu integral u pangkat setengah du. Adakah bentuk integral u pangkat setengah du di rumus dasar? Anda lihat nomor 2 ya. Ada. Oh, gunakan rumus dasar nomor 2. Maka ketemu integralnya adalah 1 dibagi setengah ditambah 1 kali u pangkat setengah ditambah 1 ditambah c. Ya. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 2/3 u pangkat 3/2 ditambah c. Kalau sudah ketemu hasilnya, kembalikan ke x ya. Nah, jadi hasil akhirnya ini. Harus dalam x karena pertanyaannya juga dalam x ya. Oke. Nah, di sini kan kita ada proses penggantian ya. Yaitu ini tadi ya. X kuadrat tambah 1 itu diganti dengan U gitu ya. Jadi
ini ada proses substitusi gitu ya. Oleh karena itu namanya integrasi dengan substitusi. Tentu kalian bertanya, kenapa kok yang dinamakan U itu sekian ini? Bukan X kuadratnya saja, bukan 2X-nya, atau bukan 2X akar sekian ya. Oke, kalau Anda ingin substitusi, yang Anda harus hindari itu begini ya. Ini tidak akan ada substitusi apa-apa. Kalau X-nya diganti U ya nanti bentuknya persis sama. Integral 2U akar U kuadrat tambah 1 DU. Ya, persis sama masalahnya gitu. Oleh karena itu kalau mengganti substitusi itu ya, yang diambil sebagai U itu bukan X ya. Tapi suatu GX gitu ya. Loh kenapa kok kita bisa memilih ini? Itu tidak ada cara yang pasti ya. Saya tidak bisa katakan ada pedoman pasti, itu tidak bisa. Caranya coba-coba. Ya. Tetapi meskipun coba-coba, kalau Anda sering latihan, coba-cobanya itu akan makin presisi gitu ya. Akan makin pasti gitu ya. Meskipun coba-coba. Itu demikian ya. Seperti misalkan kalau dulu saya sering naik bis malam ya. Dari Jogja ke Bandung, Jogja ke Jakarta atau Surabaya itu naik bis malam. Ketika saya naik bis malam begitu, hebatnya sopir-sopir bis di kita ya, ini demikian. Bisnya itu dari sini. Harusnya kan menyusur yang kiri ini kan. Enggak, bisnya itu berani potong begini. Kok berani itu ya? Ini kalau sopirnya baru enggak berani kan. Ini satu cara coba-coba ya. Tapi sangat berisiko. Tapi ketika sopirnya itu punya jam terbang tinggi, hampir pasti coba-coba ini minim risiko ya. Tapi Anda jangan menirunya, karena ini salah ya. Kok sopirnya bisa tahu? Kan bisnya jalan malam. Jalan malam, lihat sini tidak ada sinar terang gitu ya. Berarti dari sini kan sepi, tidak ada apa-apa. Kalau ada mobil, ada kendaraan lain, ini tentu akan nyala kan. Nah itu salah satu teknik yang dipakai oleh sopir-sopir bis ya, tapi jangan ditiru ya. Gitu. Oke, meskipun coba-coba, kalau kita punya banyak jam terbang, punya pengalaman, maka coba-coba tadi hampir pasti menjadi sesuatu yang pasti gitu ya. Gitu. Saya bisa memilih ini karena pengalaman ya. Saya lihat gitu, oh saya pilih ini gitu ya. Nah, karena saya membayangkan kalau saya pilih itu nanti turunannya 2x gitu. Oke, baik. Contoh kedua, tentukan integral x min 1 dikalikan akar x kuadrat dikurangi 2x dx. Lagi-lagi saya mencoba gitu ya, ambil U-nya sekian. DU-nya 2 kali x min 1 dx. Atau diperoleh ini. Ya. Bahwa x min 1 kali dx adalah setengah du. Semuanya dimasukkan ke soal mula-mula, maka diperoleh ini. Ya, bahwa integral mula-mula itu bisa ditulis menjadi integral akar U setengah du. Sama dengan setengah integral U pangkat setengah du. Ya, gunakan rumus kedua, diperoleh ya. Nah, sehingga ketika disederhanakan menjadi sepertiga kali U pangkat 3/2 ditambah C. U-nya dikembalikan lagi, nah, jadilah ini hasil akhirnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin
Bisa ya saya dibantu oleh kalian. Kalau saya punya begini, integral ini cosinus X dikalikan sinus kuadrat X ditambah 1 dx. Nah ini berapa ini? Latihan coba. Berapa integral itu? Ya gimana? Sudah ketemu? Belum, Mbak. Sebentar. Gimana? Sudah ketemu? Coba ya, kita misalkan, misal gitu ya, Y itu sama dengan sinus kuadrat X ditambah, sinus, kalau begitu nanti agak sulit ya. Oke, enggak jadi. Agak sulit tuh Pak. Udah gini aja. Misalkan demikian, ya. Maka dy berapa dy? Cos X, Mbak. Kurang kok cos X gimana? Cos X dx, sorry. Nah, cos X. Sehingga integral cos X dikalikan sinus ya. Sinus kuadrat X tambah 1 dx ini bisa ditulis menjadi integral sinus kuadrat X tambah 1 dikalikan cos X dx.
Sama dengan apa? Integral Y kuadrat plus 1 dy. Betul ya? Rumus dasar digunakan. Yang pertama, sepertiga Y pangkat 3. Yang kedua, Y ditambah C. Y-nya tadi apa? Sinus. Berarti sepertiga sinus pangkat 3X ditambah sinus X ditambah C. Itu hasilnya ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Ini ya. Selesaikan integral 1 dibagi akar X ditambah 2 akar X ditambah 5 dx. Wah, rumit ini ya. Nah, saya hanya coba-coba saja ya. Akar X saya namakan U. Maka X-nya U kuadrat, dx-nya 2U du. Sehingga ini soal mula-mula bisa ditulis menjadi demikian. Ya. Terus sama dengan integral ini ya. 2U du dibagi akar U plus 1 kuadrat ditambah 4. Berapa ini? Ada yang bisa selesaikan? Oh, sulit. Saya coba-coba lagi ya. Ini penyebut dihilangkan akarnya. Cara menghilangkannya gimana? Salah satunya saya membayangkan ya. Kalau U plus 1 itu saya ganti dengan 2 tangan Y begitu. Maka nanti yang di dalam akar itu menjadi 4 tangan kuadrat Y ditambah 4. Ya. Atau 4 kali tangan kuadrat Y ditambah 1. Berarti 4 sekan kuadrat Y. Oh, akarnya ada, yaitu 2 sekan Y. Ya. Nah, jadilah ini toh. Kalau kita ganti ini, saya pakai Y atau apa, saya tidak tahu. Oke. Ini ya. Maka kita punya du-nya adalah 2 sekan kuadrat Y dy. Lalu akar sekian itu sama dengan 2 sekan Y. Sehingga tadi ini katanya ini, menurut proses sebelumnya ya. Lalu yang terakhir itu bisa tulis begini ya. Sederhanakan jadi ini. Ya. Terus ketemunya ini nanti adalah 2 kali 2 dibagi cos Y dikurangi len sekan Y plus tangan Y ditambah C. Loh, kok bisa ketemu sekian? Kalau 2 kali sekan Y oke, ketemu len sekan Y ditambah tangan Y, betul. Nah, yang suku pertama gimana? Yang suku pertama gimana? Oke, kalau diteruskan jadi ini ya. Nah, jadi kembali ke U, kemudian kembali X jadi ini ya. Nah, untuk kalian ketahui, tadi suku pertama kan ada bentuk ini toh. Substitusi aja. Ya. Kadang-kadang orang menulis dengan cara begini ya. Tapi sebetulnya ini proses substitusi juga kan. V sama dengan kosinus Y. Maka dV itu min sinus Y dy.
Ya, sehingga sinus Y DY sama dengan minus DV. Jadilah ini gitu loh. Nah, sehingga dipilih ini hasilnya, ya. Yaitu seperkos Y ditambah C. Oke, ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Nah, kenapa tadi kok N tegal sekan X dx itu ketemunya adalah N tegal sekan ketemunya len ya? Caranya seperti ini ya. Jadi dari sini menjadi ini tuh kita kalikan 1 ya, satunya kita pilih ini. Lalu bisa menjadi ini, lalu penyebut kita namakan U, begitu, maka dipilih DU-nya adalah pembilang. Nah, sehingga jadilah ini ya, gitu. Begitu seterusnya. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini kuliah pertama pakai daring ya, ternyata capek juga ya. Masih ada waktu 15 menit ya. Ada waktu 15 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda lanjutkan dengan belajar sendiri. Ya, latihan. Latihan ini ada pirantinya untuk latihan ya. Yaitu ini. Ada 1, 2, 3, 8 soal. Ya. Nah, Anda coba 15 menitnya untuk belajar sendiri. Kalau tidak cukup nanti dilanjutkan di rumah. Oke. Dilanjutkan di rumah. Kuliah lagi hari apa kita? Kamis ya. Hari Kamis. Setelah pencoblosan begitu. Nah, nanti dikumpulkan ya hari Kamis ya. Kumpulkannya lewat Simaster aja. Nanti soal ini akan saya unggah di Simaster ya. Tapi kalian foto dulu saja. Supaya Anda bisa mengerjakannya sekarang ya. Oke, jadi kalau kalkulus 1 dulu, minggu ketiga baru Anda diberi banyak tugas ya. Kalau kalkulus 2 ini sejak minggu pertama sudah banyak tantangan ya. Nah, jadi tidak usah ditunda-tunda nanti-nanti. Sekarang juga Anda harus mulai belajar. Oke? Kerjakan ini dengan cara yang benar, jelas, lengkap ya. Gitu. Karena masih daring ya, dikumpulkannya via Simaster saja. Ya, nanti saya bikinkan rumahnya ya, tapi ini dipoto dulu aja ya, supaya Anda bisa mencicilnya sekarang. Oke, gitu ya. Dikumpulkannya hari Kamis, kuliah jam berapa hari Kamis? Jam 9.30, Pak. Jam 9.30. Oke, kalau begitu supaya kuliah kita konsentrasi, tidak terganggu oleh apa-apa, dikumpulkannya hari Kamis pukul 7.00 ya. Paling lambat, sebelumnya boleh. Oke. Ini ada chat, ada apa ini? Oke, siap Pak. Terima kasih ya. Begitu ya. Hari ini kita akhiri dulu. Yang 10 menit untuk belajar sendiri ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.